Boleh saya minta waktunya pada pagi hari ini? Oh, boleh Ibu, kebetulan saya lagi tidak sibuk. Oh ya, ada Bu. Saya rencana mau melakukan kegiatan observasi untuk kegiatan supervisi. Jadi saya minta waktunya Bu Deni sebentar ya Bu Deni ya. Bagaimana saya melihat kesiapan Bu Deni dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Apakah dari obrolan ini apa yang Bu Deni harapkan gitu? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Semua dapat membantu ya Bu Deni ya. Kalau boleh tahu materi untuk besok materinya apa Bu Deni? Besok saya menyampaikan materi cahaya dan alat optik. Cahaya dan alat optik ya Bu Deni. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang dicapai apa ya Bu Deni? Tujuannya dengan mencermati materi dan mendapat penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan yang dekat. Yang pertama, terus yang kedua dengan mengikuti pelajaran, siswa dapat mengajarkan penerapan sifat-sifat cahaya dan contohnya di hal sekitar dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan sifat cahaya, siswa dapat menyajikan kesimpulan dan laporan hasilnya. Berarti itu tujuannya Bu Deni. Jadi persiapan apa yang sudah Ibu Deni siapkan untuk kegiatan besok gitu? Saya sudah menyiapkan LPP sama media pembelajaran dan evaluasi nantinya. Berarti udah lengkap ya Bu Deni ya. Kalau menurut Bu Deni kesulitan apa yang dirasakan besok itu? Di dalam satu kelas itu kan siswa kan berbeda ya. Dan ada yang gampang sekali menangkap materi, ada pula yang sulit menangkap materi. Jadi itu kendala saya dalam kelas karena kemampuan siswa yang berbeda-beda ini. Berarti itu ya Bu Deni ya. Strategi Bu Deni sendiri untuk mengatasi kesulitan itu bagaimana? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Wah, bagus sekali ya Bu Deni. Berarti Bu Deni sudah mengantisipasi dengan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu Deni ya. Apakah masih ada kekurangan atau kesulitan lagi Bu Deni dalam mempersiapkan media pembelajaran tersebut? Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses Bu. Berarti Bu Deni masih dalam menyelesaikan media pembelajaran ya Bu Deni ya. Dalam menyelesaikan media tersebut bantuan siapa yang Bu Deni harapkan gitu dalam pembuatan media tersebut? Rencana saya akan minta bantuan dari rekan guru atau mungkin Bu Mona bisa membantu saya. Insya Allah Bu, saya bisa membantu. Terima kasih Bu ya. Dan itu lagi Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Deni kembangkan dalam kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial nasional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Berarti Bu Deni mau mengembangkan kompetensi emosional dan sosial siswa ya Bu ya. Strategi apa yang Bu lakukan untuk mengembangkan KSE tersebut? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap tentunya berpihak kepada murid seperti FPP yang pembelajaran berdifferensiasi dan PSE media pembelajaran menaik dan menjadi baik Bu Deni ya. Tidak ada antisipasi ya Bu Deni cara menyiapkannya ya. Untuk rencana kita selanjutnya itu ada observasi nanti bagaimana Bu Deni cara mengajarnya Bu Deni. Semoga dengan kegiatan ini silahkan itu berjalan dengan baik ya Bu Deni ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu Deni. Yes,
Najwa? Sudah siap untuk belajar? Ya. Ibu mau bertanya sama kalian ya. Mengapa terjadi pelangi? Ayo siapa yang siap? Siapa? Silakan siapa? Dan ada sisa air yang berada di dalam. Nah, kemudian dari itu kemudian dimasukkan cahaya atau disebut dengan refleksi. Oh ya betul ya, saya bilang semua ya. Mengapa pelangi memiliki 7 warna yang berbeda? Ayo siapa yang jawab? Mengapa pelangi memiliki 7 warna berbeda? Saya Bu, Nah, karena tetesan air di atmosfer memecah sinar matahari menjadi 7 warna. ya betul ya, karena tetesan air di atmosfer memecah sinar matahari menjadi 7 warna. Hari ini kita belajar tentang materi cahaya. Ini kan mengenai cahaya ya. Tentang pelangi ya, ada hubungannya dengan cahaya. Yaitu cahaya adalah optik, semata kita itu sifat-sifat cahaya. Ini mau mengadakan kertas dulu. Kalau anda siapkan kertas 1 lembar, soalnya objektif ya, dibacakan ya. Soal yang pertama, pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat. A. Cahaya tampak, B. Cahaya merambat lurus, C. Cahaya dipantulkan, dan D. Cahaya dibiaskan. Kalau sudah boleh mengumpulkan ya. Perhatikan satu kelompok membantu lepas ya. Jadi kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Bukan kepada Nesha ya, kita tolong untuk membacakan video pembelajarannya. Satu, melalui studi literasi, serta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya yang benar. Serta didik mampu menjelaskan sifat cahaya yang terdekat. Serta didik mampu menjelaskan sifat cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti Anda akan mengamati video. Terus yang kedua, nanti setelah mengamati video, Anda mengidentifikasi video tersebut dengan cara membuat pertanyaan mengenai video tersebut. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan pada MKBD. Jadi nanti Anda buat diskusi dengan kelompoknya. Dan setelah diskusi, nanti Anda presentasi ke depan. Satu perwakilan kelompoknya. Dan terakhir membuat kesimpulan. Sekarang Ibu menampilkan video ya. Silakan anak-anak amati video yang Ibu tampilkan. Ini ada 2 buah gelas sama 2 buah pensil. Masukkan air. Terus dimasukkan pensil yang kedua ke dalam gelas. Nah, coba anda amati, kira-kira berbeda nggak? Berbeda ya. Yang satu dikasih air, yang satu tidak dikasih air. Nah, silakan anda amati. Bandingkan pensil pada gelas pertama yang belum diisi air dengan pensil pada gelas kedua yang diisi air. Siapa nih yang bisa mengajukan pertanyaan dari video yang diputarkan sebentar ini? Nah, oke, Bapak, silakan Bapak. Mengapa pensil dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok? Pertanyaan dari Bapak bagus sekali ya. Pertanyaan Bapak dulu ya. Pertanyaan dari Bapak, kenapa pensil tersebut terlihat bengkok? Terus kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Nah, pertanyaan Bapak disimpan dulu. Nanti dibuat yang terjadi pada diapositiva masalah. Jadi literatur jawab pertanyaan. Untuk semua kelompok lain juga boleh mengajukan pertanyaan selain pertanyaan dari Bapak ya. Anda menjawab KPD-nya, cari menggunakan bahan ajar yang dibagikan, buku IPA, dari buku IPA ya. Terus dari internet. Anda mau HP kan? KPD sama bahan ajar sudah dibagikan ya. Kelompok ya, Nak ya. Nah, sekarang
lambat adalah buang hampa. Kami sederhana. Saya dapat melambat melalui buang hampa karena menjadi kelompok oleh gelombang magnetik sementara bunyi dalam kelompok hampa karena dapat menjadi gelombang naik. Karena saya merupakan gelombang elektromagnetik ya, jadi dia menembus tanpa media bergerak. Oke, ada kira-kira enggak jawaban dari LKPD kelompok 3 yang berbeda jawabannya dengan kelompok Ananda? Enggak sama. Ya, ini dia dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus untuk kelompok 3 dulu. Dan hapus juga untuk Anda yang sudah bertanya dan yang menjawab ya, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Ayo, siapa yang bisa segera mengumpulkan pembelajaran hari ini? Ya, sudah, silakan juga. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibantulkan, menembus benda bening, dapat disenangkan, dan dapat diuraikan. Ya, terima kasih juga. Oke, Ibu menambahkan sedikit. Nah, sifat-sifat cahaya seperti yang disampaikan oleh Cika tadi, sifat-sifat cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Jadi sifat cahaya yang pertama ya dapat merambat lurus. Hal ini memberikan keuntungan pada manusia. Ternyata cahaya merambat lurus itu ada keuntungannya buat kita. Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Contohnya seperti setar. Ketika kita menggunakan setar di malam hari, cahaya itu merambat lurus. Jadi ketika kita menyetar, lebih mudah kita menengok sekitar kita ya. Masih ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, siapkan ke atasnya ya, kita proses ya nak ya. Satu, pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat A. Cahaya nampak, B. Cahaya merambat lurus, C. Cahaya dipantulkan, D. Cahaya dibiaskan. Bisa dibaca nak? Bagi yang sudah selesai, boleh satu perwakilan kelompok menurunkan ke depannya. Oke, setelah ini Ibu mau bertanya sama Anda ya. Gimana perasaannya? Nah, senang nih. Ya, siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya hari ini belajar? Aisyah, silakan Aisyah. Saya jadi tahu bagaimana proses pembiasan cahaya, arah cahaya dan sifat cahaya. Saya juga tahu bagaimana terbentuknya pelangi. Oh ya, yang awalnya belum tahu kedua ini sekarang Aisyah ada tahu. Demikianlah pembelajaran hari ini ya. Terima kasih kepada Anda sudah aktif selama belajar hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa lagi? Pembentukan bayangan menggunakan cermin datar, cermin cembung dan cermin cekung. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Deni, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik gimana? Pada saat saya observasi terlihat siswa di dalam kelas tuh antusias sekali ya mengikuti pembelajaran Bu Deni ya. Bu, alhamdulillah pembelajaran belajar lancar, siswa antusias mengikuti pembelajaran. Ya. Metode yang Bu Deni gunakan juga udah tepat menurut saya, di mana Bu Deni sudah menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih ya Bu. Saya melihat ada beberapa hal nih Bu Deni yang bisa ditingkatkan gitu. Salah satunya pada diskusi kelompok Bu Deni, di mana Bu Deni
masih kurang dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik gitu. Terima kasih Bu atas masukannya, atas umpan balik yang positif bagi saya. Jadi saya sangat senang sekali apa saja Bu yang harus saya tingkatkan. Kira-kira selain itu Bu? Bu Neni bisa, menurut saya Bu Neni bisa membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi Bu. Baik Bu, nanti saya akan perbaiki masukan dari Bu tersebut ya. Iya, saya juga berharap Bu Neni pembelajaran selanjutnya akan menjadi efektif lagi gitu. Amin. Terima kasih Bu. Iya, tapi saya juga ini juga Bu Neni, media yang digunakan juga udah bagus ya, ada bervariasi. Jadi anak itu dalam pembelajaran sangat antusias sekali, itu menurut saya udah bagus gitu. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu Bu Neni bikinnya di aplikasi mana Bu Neni? Canva. Oh di Canva, ya. Saya berharap nanti pada saat pembelajaran ini tetap memakai media-media yang inovatif tersebut. Ya Bu Neni, mungkin ini aja kegiatan kita setelah observasi, mungkin apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bu Neni ke depannya Bu Neni ya. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Iya, sama-sama. Bu Neni. Sama-sama.